Bab 1950 Kerabat yang berbalik. Tetapi kata-kata Carlos sama sekali tak berguna. Pada saat ini Charles telah sepenuhnya kehilangan akal sehat, dan tak berhenti karena kata-kata Carlos. Serangan pukulan yang ganas menghantam Jerry dengan kejam. Tubuh Jerry terus mundur ke belakang, melihat serangan Charles menuju dirinya, dia tidak berdaya. Perisai tak terlihat. Dia berteriak keras, bayangan perisai tak terlihat muncul di depannya lagi, melindunginya di belakang. Lebih tepatnya, perisai tak terlihat bukanlah senjata spiritual, tetapi teknik bela diri tingkat tinggi. Ketika tidak digunakan, ia tersembunyi di dalam tubuh pemiliknya, dan saat diperlukan, perisai tak terlihat akan membentuk perisai yang bisa menghentikan serangan musuh, dan setelah perisai tak terlihat dihancurkan, bisa dipanggil kembali saat diperlukan. Tapi, setiap panggilan perisai tak terlihat akan menghabiskan banyak energi spiritual dalam tubuh pemiliknya. Sekarang, bahkan Jerry hanya bisa memanggil perisai tak terlihat sebanyak 3 kali dengan paksa. Lah sudah memanggil perisai tak terlihat sekali sebelumnya, dan sekarang dia memanggilnya lagi. Darahnya yang bergejolak setelah menyatu dengan 3 garis keturunan bengis juga merespons sepenuhnya. Boom! Tepat pada saat berikutnya, pukulan berat Charles jatuh dengan keras, perisai tak terlihat hancur berkeping-keping. Setelah kehilangan perlindungan perisai tak terlihat, pukulan berat itu jatuh lagi ke dada Jerry. Jerry memuntahkan darah, tubuhnya terlempar keras ke udara. Jerry! Carlos berteriak kencang, matanya merah darah. Yumi juga terpaku, melihat tubuh Jerry terlempar seperti peluru, air matanya menetes tanpa kendali. Sedetik kemudian, ada kebekuan yang luar biasa menyelusup keluar dari tubuhnya. Yumi. Seseorang yang duduk di sampingnya, Kame, tiba-tiba melihat ke arah Yumi di sampingnya dengan kaget. Yumi, rambut hitamnya dengan pesat berubah jadi putih. Aura bela dirinya juga terus bertambah. Setelah sedikit kaget sejenak, Kame akhirnya sadar, terseduh-seduh, jatuh berlutut, Tuan Istana Suci. Kame menyambut kembalinya Snoggle. Tapi, Yumi tak merespons Kame Chion, wajahnya dingin, rambut panjangnya berwarna putih, bak ratu salju dari dunia dewa. Suhu seisi sekte iblis turun beberapa derajat pada saat ini. Boom! Seketika itu juga, tubuh Jerry jatuh keras ke tanah, darah segar mengalir dari ujung mulutnya. Kalau bukan karena tubuhnya sudah diubah oleh darah 3 kekuatan kuno sehingga kekuatannya setara dengan tubuh kuat tingkat alam surgawa kelas 3, serangan Charles mungkin akan membunuhnya. Jerry menahan kesakitan di dadanya, gemetaran saat berusaha bangkit. Lah masih hidup. Seseorang berseru kaget. Carlos melihat Jerry masih hidup, juga sangat senang. Tapi, Charles tidak berniat melepas Jerry begitu saja. Melihat Jerry masih bisa bangkit, tubuhnya sekali lagi berubah jadi bayangan, menuju Jerry. Jerry, lari! Carlos berseru, jalan yang ingin dilalui Charles telah gagal, sekarang dia sudah sepenuhnya kehilangan akal sehatnya, kau hanya bisa bertahan hidup dengan melarikan diri. Jerry seakan tak mendengar kata-kata Carlos, dirinya menggigit giginya erat-erat, tak mempercayai bahwa sahabat baiknya sungguh gagal. Di jalan kembali ke Sekte Iblis, Carlos sudah memberitahunya bahwa Charles telah memilih jalan yang sangat berbahaya, entah berhasil berubah dalam jalan ilmiah atau gagal menjadi mesin pembunuh. Tetapi Jerry tidak mempercayainya, tidak, dirinya tak akan pernah mempercayainya. Dirinya sekali lagi mengumpulkan perisai tak terlihat, ini sudah batasnya, kalau perisai tak terlihat pecah lagi, dalam waktu singkat, dirinya tak akan bisa mengumpulkan perisai tak terlihat lagi. Walaupun tubuhnya sekuat orang tingkat alam surgawa kelas 3, tapi serangan Charles pada saat ini sangat kuat, setara dengan orang tingkat alam surgawa kelas 3, dia telah menerima 2 serangan berat dari Charles, menyebabkan luka besar pada tubuhnya. Kalau masih tidak bisa membangunkan Charles, pukulan ini akan membunuhnya. Tapi, Jerry tidak takut, dia menatap Charles yang mendekat dengan mata merah menyala. Dia menggeram dengan marah, Charles, bangunlah. Bangun. Tetapi, jalan yang dipilih Charles sudah sepenuhnya gagal, bagaimana mungkin dia bisa dibangunkan lagi?
Jerry melihatnya dengan mata terbuka saat serangan Charles semakin membesar, ia sama sekali tak punya cara untuk menghindar darinya. Apa semuanya akan berakhir? Tidak. Carlos berteriak keras. Boom! Sedetik kemudian, bayangan putih, seperti roh, bergegas ke arah Jerry. Ketika pukulan Charles turun, Jerry sudah menghilang dari tempatnya, sementara pukulan Charles menghancurkan segala sesuatu di hadapannya. Energi penghancuran itu, menyebar ke segala arah, mendorong para ahli alam transenden tingkat 9 puncak yang berada paling dekat, bahkan terlatih mundur beberapa langkah. Dapat dibayangkan, kalau pukulan tadi mengenai seseorang, apa yang akan terjadi? Di mana orangnya? Apa dia dihancurkan? Sepertinya aku melihat sesuatu, ada bayangan putih yang membawa pergi Jerry. Orang-orang mulai berbicara. Beberapa ahli yang mendekati tingkat alam surgawa melihat Yumi berlari ke arah Jerry, tapi kecepatan Yumi terlalu cepat, mereka tak bisa melihat dengan jelas. Di waktu bersamaan, suasana hati Charles semakin suram, matanya yang hitam pekat tiba-tiba memandang ke arah puncak pegunungan di belakang Sekte Iblis. Sedetik kemudian, dirinya langsung meluncur ke arah puncak gunung tersebut. Semua mata tertuju ke puncak tersebut, mereka melihat seorang wanita dengan rambut putih berdiri di puncak tersebut, seolah-olah Dewi Surga turun ke bumi. Dan Jerry pun berada di sebelahnya. Orang-orang Sekte Iblis bersorak gembira, Jerry masih hidup. Dia benar-benar diselamatkan seseorang. Jerry juga terpaku, menatap wanita berambut putih yang berdiri di sampingnya, ekspresinya kaku, terkejut, Yumi. Namun, Yumi tidak menjawabnya, bahkan tidak meliriknya, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan dingin yang membeku. Yumi berdiri membelakangi Jerry, dengan dingin berkata, orang seperti semut, berani memanggilku dengan sebutan yang menjijikkan seperti itu, jika berani berkata sembarangan lagi, akan dihukum tanpa ampun. Ekspresi Jerry membeku. Apakah ini benar-benar keponakan yang lucu dan ramah dalam ingatannya? Bahkan Jerry tidak bisa menilai kekuatan sebenarnya Yumi. Bunuh. Tiba-tiba, Yumi berteriak keras, bayangan setan kembali menerjang keluar. Ketika Jerry melihat Yumi berlari ke arah Charles, wajahnya tiba-tiba pucat, terkejut, jangan. Yumi benar-benar ingin membunuh Charles. Dia tidak akan ragu bahwa Yumi memiliki kekuatan untuk membunuh Charles. Namun, Yumi sudah berubah sepenuhnya, bagaimana mungkin dia akan mendengarkan permintaannya. Dalam sekejap, Yumi berlari ke arah Charles, dan dengan satu tamparan, dia menghantam dada Charles dengan keras. Boom! Tamparan Yumi mendarat di dada Charles, tubuhnya terlempar seperti layangan yang putus talinya, langsung jatuh ke arah puncak belakang. Bab 1951 Benda Dingin. Jerry cuman bisa lihat Charles ditampar hingga terbang oleh Yumi, ekspresi di wajahnya langsung membeku. Tidak. Matanya memerah, ia teriak, aura bela dirinya melejit, menginjak tanah keras, langsung lari menuju Charles yang hendak terjatuh. Kalau Charles benar-benar mati di tangan Yumi, ia benaran tidak tahu harus buat apa. Satunya adalah teman seperjuangannya, satunya adalah Yumi yang ia anggap sebagai adik sendiri. Entah siapapun yang terluka, ia akan sulit terima. Carlos yang ada di kaki gunung, mimik wajahnya langsung berubah begitu lihat Charles jatuh dari puncak gunung belakang, ia langsung bergegas menuju ke arah Charles. Gawat, Yumi akan membunuhnya. Saat kami lihat Carlos bergegas menuju Charles, mimik wajahnya langsung berubah, dan mengejar Carlos. Berapa kali tarikan napas, Carlos menangkap Charles yang jatuh dari puncak gunung. Saat ini, sekujur tubuh Charles berlumuran darah, tubuhnya panas, seperti ada api yang membara di tubuhnya. Carlos halang di depan Charles, menatap Yumi yang menuju ke arahnya, menggertakkan gigi lalu berujar, sekalipun aku mati, juga tidak akan membiarkanmu bunuh muridku. Cek! Yumi dengus sinis, lalu berujar dingin, tidak tahu kemampuan sendiri. Usai ia berujar, ia udah bergegas kemari. Mengangkat tangan, hendak menyerang Carlos. Harap Snoggle melepaskannya. Pada saat ini, akhirnya kami datang, halang di depan Carlos. Membuka kedua tangan,
menatap takut kepada Yumi lalu berujar lantang. Yumi mengernyit, tangan kanan yang udah keluar ingin tarik kembali, justru udah terlambat. Bang! Serangan Yumi mendarat di dada Kame, darah menyembur dari mulut Kame, seperti layang-layang yang talinya putus dan terbang keluar. Kame! Mata Carlos memerah lihat Kame diserang hingga terbang, dan langsung teriak. Aku akan melawanmu. Carlos sangat membara, ia teriak, seluruh kekuatannya meledak keluar, langsung serang menuju Yumi. Saat ini Jerry juga menyusul, langsung halang Carlos di belakang, lalu berujar tenang, senior, Anda pergi lihat pemimpin istana Kame dulu. Saat ini, Yumi seperti berubah jadi orang berbeda, kemampuan yang ia ledakkan keluar mungkin udah capai puncak alam surgawa tingkat 3. Carlos yang cuman berada di tingkat setengah langkah alam surgawa kelas 1, sama sekali bukan lawan Yumi. Kalau Carlos maju, mungkin akan langsung dibunuh oleh Yumi. Carlos menatap tajam Yumi, kemudian langsung bergegas menuju Kame. Ada konflik besar antara ia dan Kame, namun kenyataannya, dulu mereka punya hubungan yang sangat dalam. Sebelumnya demi melindungi Carlos, Kame lebih pilih berdiri di depan Carlos, menahan serangan Yumi, yang udah menjelaskan masalah. Jerry berdiri di depan Yumi, menatap Yumi yang familiar sekaligus asing, ekspresi menyiksa mengembang di wajahnya. Jerry menggertakkan gigi lalu bertanya, sebenarnya siapa kamu? Jiwa Dewa Iblis juga pernah menempati tubuhnya, dan saat ini Yumi tidak pandang bulu terhadap siapapun, bahkan mengeluarkan kemampuan yang sangat kuat. Buat Jerry merasa curiga, apakah tubuh Yumi dirasuki jiwa kuno yang misterius? Dengar pertanyaan Jerry, Yumi mengernyit, tidak membalas, cuman menatap dingin Jerry selama berapa detik. Aura bela diri dari tubuhnya sedikit menghilang, lalu membalikkan tubuh, kakinya bergerak, langsung hilang di tempat semula. Berapa kali tarikan napas, Yumi benar-benar menghilang dari pandangan Jerry. Yumi pergi, Jerry diam buang napas lega. Sesuai kemampuan serta kondisinya sekarang, ia sama sekali bukan lawan Yumi. Kalau Yumi benaran mau membunuhnya, ia benaran tidak tahu harus berbuat apa. Punya banyak pertanyaan yang mau tanya kepada Yumi, tapi ia udah pergi. Kondisi Charles sangat bahaya, ia cuma bisa fokus pada Charles sekarang. Suhu yang sangat panas terus-menerus keluar dari tubuh Charles, tapi justru tidak parah seperti awal. Lihat Charles koma, Jerry justru tak bisa buat apapun. Sekarang cuma bisa taruh harapan pada Viola, kalau Viola juga tidak bisa menolong Charles, Charles akan benaran gawat. Tidak percaya Charles benaran gagal, juga tidak percaya Charles tidak bisa bertahan dari bencana ini. Pada saat ini, Carlos juga jalan kemari. Gimana kabar Charles? Lihat ke arah Charles, kemudian menatap Jerry lalu bertanya. Jerry menggelengkan kepala lalu berujar dengan tenang, situasi sangat tidak baik, harus pikir cara untuk menahan nadi naga di dalam tubuhnya. Kalau tidak, tubuhnya bakal dibakar oleh nadi naga. Kalau biar orang-orang dunia seni bela diri legendaris dengar perkataannya, pasti bakal terkejut. Jalan menuju puncak yang diminta Carlos dipilih Charles adalah menelan inti nadi naga. Inti nadi naga sesuai namanya merupakan inti nadi naga, bisa juga dibilang jantung nadi naga. Setelah kehilangan inti nadi naga juga akan hilang. Dulu, master hebat dari dunia seni bela diri legendaris bertarung habis-habisan demi satu nadi naga ini. Siapa bakal sangka kini Charles menelan inti nadi naga? Justru karena hilangnya nadi naga, pavilion pustaka sekte iblis yang berdiri kokoh selama ratusan tahun tiba-tiba runtuh. Jerry menatap Carlos lagi lalu bertanya, gimana kondisi senior Kame? Carlos berujar serius, ia baik-baik aja, istirahat berapa hari bisa sembuh. Jerry baru hela napas lega. Mau gimana pun luka Kame juga disebabkan oleh Yumi. Cuman, kenapa Yumi tiba-tiba seperti berubah jadi orang yang berbeda? Dan juga, sebelumnya Kame panggil Yumi dengan sebutan Snoggle, bahkan berlutut di depan Yumi. Terlihat jelas Kame tahu apa yang terjadi pada Yumi. Banyak pertanyaan di hati Jerry, tapi sekarang ia tidak punya suasana hati baik untuk tahu segala ini.
Sekarang ia cuman mau membangunkan Charles. Saat ini, orang luar dalam Sekte Iblis juga meninggalkan Sekte Iblis usai peperangan berakhir. Jerry langsung bawa Charles ke paviliun di Sekte Iblis. Viola sedang periksa tubuh Charles. Tidak lama kemudian, Viola baru mengakhiri pemeriksaannya. Wajahnya sangat pucat, butiran keringat muncul di keningnya. Jerry buru-buru tanya, "Viola, gimana kondisi Charles?" Viola menggelengkan kepala, ekspresi serius memenuhi wajah pucatnya, lalu berujar dengan matanya yang memerah, "Kak Yang, kemampuan medisku tidak mencukupi, sama sekali tidak bisa menyembuhi Kak Charles." Perkataannya seperti guntur, meledak di benak Jerry. Bisa dibilang Viola adalah dokter ajaib paling hebat yang pernah berhubungan dengannya, bahkan Viola tidak bisa menolongi Charles. Carlos mengepalkan tangannya erat-erat, matanya memerah lalu berujar, "Semuanya salahku, seharusnya aku tidak bilang ke ia bisa menerobos diri sendiri dengan menelan inti nadi naga." Tiba-tiba Viola berujar lagi, "Kak Yang, Kak Charles punya suhu panas yang sangat luar biasa di tubuhnya. Kalau bisa menahan suhu panas ini, mungkin ada kesempatan." Dengar perkataannya, Jerry seperti lihat harapan, langsung berubah senang, dan buru-buru tanya, "Gimana baru bisa menahan suhu panas dalam tubuhnya?" Energi membara di tubuh Charles jelas merupakan energi di inti nadi naga terlalu besar. Sesuai raga Charles sekarang, sama sekali tidak bisa menahan energi sebesar itu. Oleh karena itu, energi inti nadi naga baru terkumpul di dalam tubuh Charles. Tentu, kalau Charles dapat sepenuhnya menyerap energi dari inti nadi naga, kemampuannya bakal meroket ke tingkat yang sangat menakutkan. Viola berpikir sebentar lalu berujar, "Kalau mau menahan energi membara di tubuh Kak Charles, cuman dengan menemukan benda yang sangat dingin, hanya energi dalam benda dingin, baru ada harapan menahan energi membara itu." Jerry tiba-tiba teringat Yumi, aura yang terpancar keluar dari tubuh Yumi sangat dingin. Apakah ada benda dingin yang tersembunyi di tubuh Yumi? Memikir hingga sini, Jerry buru-buru lihat ke arah Carlos yang berada di sebelahnya lalu tanya, "Senior Carlos, di mana senior kami? Aku mau bertemu dengannya. Sekarang mau menemui Yumi, cuman bisa melalui kami." Bersambung.